Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan eh, praktikum untuk karakteristik gelombang dengan virtual lab. Di sini saya dibantu dengan percobaan dari Ripple Tanks Simulation. Nah, jadi ini adalah Ripple Tank Simulation, di mana kita pakai falstad.com Ripple. Nah, yang ini nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, di sini memang sudah eh, bergerak untuk sumber-sumbernya. Fiturnya itu ada file jika kalian ingin save hasil dari percobaannya atau edit dengan cara undo atau redo atau cut, copy, duplikat atau select all. Terus ada add di sini adalah medianya. Bisa berupa add wall, add slide, box, point source, line source, multiple source, terus solid box dan sebagainya. Nah, di sini ada example-nya dengan single source atau two source, for single slit dan sebagainya. Nah, ini ketika gelombangnya misal gelombang suara atau pakai UV atau pakai gelombang radio AM atau gelombang radio FM atau gelombang microwave. Lalu warnanya bisa kita ganti gitu. Dan kalau krill wave itu ketika kita mau ulang nih percobaannya kayak gitu. Di sini ada stop ketika gelombang kita berhenti ini, lalu ada 3D view jadi dilihatnya secara 3D. Ibaratnya nih ya, kalau air gitu ya. Tapi kan di sini wavesnya sound kan. Nah, kalau air ini ada air tetesan akan membentuk gelombang gitu. Nah, ini kecepatan dari simulasinya kayak gitu. Terus resolusinya, dampingnya, ada source frekuensi sama brightness-nya, pencahayaannya. Nah, lalu di sini adalah LKPD-nya yang telah saya buat, lembar kerja peserta didik mengenai karakteristik gelombang. Nah, di sini siswa itu menjelaskan karakteristik gelombang mekanik gitu. Nah, terus pengaruhnya apa dengan frekuensi? Seperti itu. Karena di sini pada data percobaannya ada keterangannya ketika kita menambahkan lensa dengan source frekuensinya 10 dan 25 itu akan ada apakah ada yang berbeda kayak gitu. Lalu nanti dibahas. Nah, pada dua tabel ini tabel kosong ini dibentuk digambar bentuk gelombangnya seperti apa seperti itu. Misal kita lakukan percobaan di sini pertama kita buka linknya, lalu klik stop, ya, lalu klik stop pada percobaan. Lalu setelah itu, klik kanan pada layar di sebelah kiri, lalu pilih Add Lens. Atau harusnya klik kiri ya, klik kiri pada layar nih, karena ada di sebelah kiri, lalu kita klik Add. Nah, karena kita butuhnya lens, jadi kita Add Lens. Nah, nanti akan ada bentuk seperti ini. Ini kita perbesar. Entah itu mau besarnya full boleh silakan atau seadanya. Nah, misal saya maunya seperti ini. Nah, sebelum kita melihat hasil datanya gitu, kita clear wave dulu. Nah, berarti kan gelombangnya belum ada yang bergerak nih. Nah, kita atur source frekuensinya yaitu 10. Yang pertama kita ubah dulu 10. Lalu kita uncheck list si stopnya ini. Nah, amati nih. Amati ketika si gelombang tersebut mengenai lensa, itu akan membentuk gelombang seperti apa. Nah, ada perbedaan bukan terkait antara gelombang yang datang mengenai lensa, ada gelombang yang di apakah nih disebutnya. Lalu ada gelombang apakah ini gitu. Jadi nanti dibahas bentuk gelombang yang dihasilkan itu seperti apa kayak gitu. Terus lanjut lagi ketika source frekuensinya kita ubah ke 25. Kita ubah ke 25. Nah, ini tandanya di sini ya, 25. Lalu kita uncheck desktopnya. Nah, lihat bentuk gelombangnya tadi beda kan? Itu nanti akan dibahas ya. Nah, kita lihat dulu ketika dia mengenai lensa, itu akan seperti apa. Nah, lihat ada perbedaannya tidak gitu. Dilihat dari sini. Kalau kurang jelas brightness-nya kita tingkatkan. Nah, itu ya, brightness bisa kita ubah dengan apakah gelombangnya terlihat atau tidak, seperti itu.
Jadi nanti dicatat dan digambar pada tabel. Jadi di sini at length. Nah, gambar ketika 10 search frekuensinya 10 itu tuh berapa gitu. Bagaimana gambarnya? Terus ketika 20 itu bagaimana? Terus dibahas apakah ada yang mempengaruhi gitu antara search frekuensi 10 dan 25 atau bentuknya itu bisa dibahas dengan bentuk dari hasil data yang didapat. Ketika lensa itu kena si gelombang tersebut di dalam lensanya tuh terjadi karakteristik gelombang yang apa seperti itu. Terus lanjut, misal kita mau ganti ke add wall, add dinding gitulah ya. Nah, kita ubah dengan cara klik kanan. Nih, kita klik si kotak tadi atau bisa edit, lalu undo, lalu kan seperti ini ya. Nah, kita klik, nah sampai ketemu kotak nih. Kalau kayak gini kan, nah ketemu kotak, lalu klik kanan, lalu di delete. Nah, ini kalau misalkan kalian keklik kayak gini-gini nih, tuh. Nah, ini kita bisa klik si clear wave-nya. Nah, selanjutnya tadi mau ditambah add slit diganti sama add slit. Nah, ukurannya seperti ini. Kita ubah selebar layar. Gitu ya. Kita ubah selebar layar. Nah, tuh kena lagi tuh biru-birunya. Kita clear wave dulu. Nah, pertama kita 10 frekuensi dulu. Diaturnya 10 frekuensi. Lalu unchecklist stopnya. Nanti gelombangnya itu bagaimana ketika menemui celah satu ini gitu. Nah, apa yang terjadi tuh gelombangnya? Digambarlah itu. Lalu stop dulu, checklist stopnya dulu. Kita ubah ke 25. Lalu kita unchecklist, kita clear wave. Baru unchecklist si stopnya. Nah, dilihat lagi bentuk gelombangnya seperti apa. Dan diganti ketika eh, medianya diubah. Nah, ini nanti dicatat dulu gambarnya gitu. Sama seperti percobaan sebelumnya pada Atlas dibahas juga dia itu mengalami karakteristik gelombang apa seperti itu. Pun sama ketika at wall. At wall itu nanti dicari ya. Berarti kalau at wall nih ya, ini diubah dulu, diklik, terus klik kanan, delete. Kalau pakai laptop kita klik kanan atau pakai mouse kita klik kanan. Lalu add ditambah add wall. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kita tarik garis gitu. Ditarik si dindingnya sampai full. Lalu clear wave dulu. Terus habis di clear wave, frekuensinya jangan lupa diubah source-nya jadi 10. Baru unchecklist stop-nya. Nah, nanti gelombang yang dibentuk itu karakteristiknya apa? Misalnya kita lihat. Nah, itu gelombangnya seperti apa? Terus kita ubah lagi ketika 25 sen, 25 frekuensinya. Kita clear wave lagi, unchecklist stop-nya. Nah, itu bentuk gelombangnya sama tidak gitu. Nah, gitu. Terus selanjutnya apa nih ya? Kita lihat. Di sini ada example to source. Example to source berarti kita ubah. Ini kan single source nih. Kita ubah menjadi to source gitu. Nah, di sini to source-nya mana ya? Bentar. Nah, tandanya ini nih. Dua titik ini nih. Ini adalah to source. Oke, kita clear wave, kita ubah menjadi 10. Nah, baru unchecklist stop-nya. Gelombangnya bentuknya seperti apa? 1, 2, 3. Nah, itu kan gelombangnya. Nah, ketika dua gelombang ini, ada dua sumber gelombang ini masuk ke karakteristik apa, terus digambarkan gitu. Digambarkan bentuk gelombang yang dihasilkan itu seperti apa, kayak gitu. Lalu kita stop lagi, terus kita ubah frekuensinya jadi 25, gitu ya. Kita ubah jadi 25, lalu clear wave. Nah, lalu unchecklist stopnya. Nah, kita lihat lagi tuh. Nah, ini tuh namanya karakteristik gelombang apa, kayak gitu. Apakah ada yang mempengaruhi gitu. Nah, dibahas tadi digambar jangan lupa antara frekuensi 10 sama 25, lalu pembahasannya. Oh, ini tuh ada yang beda tuh ini loh, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada penugasan ya. Jadi setelah kalian mengambil data gitu, pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh sumber frekuensi terhadap bentuk gelombang? Atau kayak si garis-garisnya inilah ya.
Nah, ini garis-garis ini nih tuh, yang garis-garis ini tuh bentuk gelombangnya mempengaruhi nggak dengan si source frekuensi, kayak gitu. Terus kesimpulannya dari percobaan ini, apakah ada yang mempengaruhi dari 2 gelombang ini gitu ketika diubah frekuensinya, atau ternyata apa sih nih kesimpulannya, kayak gitu. Dengan cara, sesuai dengan tujuannya gitu. Menganalisis pengaruh ini frekuensi terhadap bentuk gelombang gitu. Ternyata kenapa nih, kenapa bisa, misal berpengaruh si frekuensi terhadap bentuk gelombang. Nah, itu disimpulkan nanti di kotak tadi. Terus, mmm, karakteristik yang terjadi itu ada apa aja, seperti itu. Jadi dibahas. Oke, terima kasih.